إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين والصبا علي رزقا صبا رحمة فأنت رجاء العالمين ولو طغت. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-anwarul ilahiyatul lati taridu ala qalbil murid min hadratir rabbi wa tahsulu ghaliban minal azkari wa riyadati matayal qulubi yusiluha ila matlubiha. Al-anwaru, adapun beberapa nur ya. Anwar, ada selawat nurul anwar, artinya selawat cahaya yang bercahaya. Jadi Allah itu cahaya yang bercahaya atau cahaya di atas cahaya. Nurun alan nur. Al-anwaru, adapun beberapa nur al-ilahiyatu yang berbangsa ketuhanan. Nurullah. Nur itu bisa juga disebut dengan zat, bisa juga disebut dengan energi ya, power. Jadi orang kalau udah diberi nur Allah, diberi power energi oleh Allah, maka orang itu akan bisa paham dengan segala ciptaan Allah dan Allahnya, paham. Allati yang taridu, yang datang apa alati ala qalbil murid, atas hatinya murid ya, muridul akhirah, orang yang menginginkan akhirat. Min hadratir rabbi, dari pemeliharaan Tuhannya. Watasulu, dan hasil apa anwar, ghaliban di dalam kebiasaannya, minal azkari, dari beberapa zikir-zikir ya. Jadi kalau kita ingin dapat energi yang berbangsa ketuhanan ya, atau dapat nur, dapat power dari yang berbangsa ketuhanan, maka biasanya itu akan diberikan Allah pertama lewat zikir-zikir yang kita baca. Baca subhanallah, itu keluar energinya. Subhanallah itu fungsinya apa? Untuk membersihkan jasmani kita. Kayaknya 33 kali diajarin Nabi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Kalau kita sucikan Allah, Allah sucikan kita. Fazkuruni azkurkum. Kalau kita sucikan Allah, Allah sucikan kita. Maka di saat kita baca subhanallah ya, batinkan, yakinkan kita sedang dibersihkan oleh Allah dengan nurnya atau energinya bacaan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya jangan korupsi kalau baca subhanallah. Rasulullah mengajarkan 33, ya dibaca 33 ya, jangan dikorupsi. Suruh 33 baca 13. Subhanallah, 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 subhanallah. Tuh, dengan nurnya, energinya subhanallah itu jasmani kita dibersihkan oleh Allah dari dosa dan kesalahan. Kemudian alhamdulillah untuk membersihkan hati. Jadi energi daripada alhamdulillah itu atau power nur yang dibawanya itu
hati kita bisa menjadi hati yang tentram. Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Nggak ada kegelisahan, nggak ada kegalauan. Kita yakin segala sesuatu yang berjalan di muka bumi ini atas kudrah dan iradah Allah, atas kehendak Allah. Tidak akan terjadi sesuatu pun tanpa seizin Allah. Itu maknanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi apa yang terjadi ini memang maunya Allah, harus diterima. Bukan maunya kita. Kalau maunya kita mah enak. Punya mobil Fortuner maunya, punya perusahaan di mana-mana, mau kita begitu. Di Sumatera ada 5 perusahaan, di Jawa ada 5, Kalimantan ada 5, di Papua ada 5, di luar negeri juga ada. Mandi duit itu mau kita begitu. Tapi maunya Allah apa? Ya seperti yang saat ini kita jalan ini maunya Allah. Makanya kalau kita ditanya hidup yang enak itu hidup yang bagaimana? Hidup yang enak itu ya hidup yang sekarang kita jalani, karena ini adalah maunya Allah. Kalau hari ini kita ya pantasnya bersyukur ya bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau hari ini pantasnya kita bersabar ya bersabar, astagfirullah, astagfirullah, ya kan, subhanallah. Jadi Allah kondisikan kita. Oh, orang ini dikondisikannya istighfar, dikondisikannya bersyukur, dikondisikannya bersabar, menahan diri. Nah, kalau kita mampu menjalani peran kita masing-masing, selamat. Itu kan cuma film doang itu. Innamal hayatud dunya lahun wa la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau, sinetron. Kita sinetron, main sinetron sekarang. Maka diberi peran masing-masing. Yang penting apa? Perannya harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita diberi peran jadi orang kaya. Peran orang kaya itu apa? Ya bantu yang melarat, banyak bersyukur, jangan songong, jangan sombong, jangan suka menghina-hina orang. Itu perannya orang kaya. Jadi kalau udah songong, udah sombong, ngina-ngina orang, nanti rasakan di akhirat tuh, dilempar ke neraka jahanam. Begitu juga jadi orang miskin. Perannya apa orang miskin? Orang miskin perannya apa? Yang sabar, yang ikhlas, ya kan? Nggak usah mengeluh. Kalau mengeluh nanti rasakan besok di akhirat, dilempar ke neraka. Itu pula ada yang peran jadi pejabat. Nah, perannya pejabat apa menurut agama? Ya mengayomi yang dipimpinnya, melindungi, mengayomi, membantu, tidak mengintervensi, apalagi meneror. Ya kan, main tangkap aja, nggak cocok tangkap, nggak cocok tangkap aja. Lama-lama habis orang Indonesia, tangkapin semua. Nah, kalau pemimpin tadi berperan tidak sesuai skenario yang Allah siapkan, besok dilempar juga ke neraka jahanam. Nah, sama semua. Nah, jadi kita ini sekarang main sinetron. Yang diberi peran enak nggak usah sombong, ya. Yang diberi peran nggak enak nggak usah putus asa. Ini hanya sebentar. Sampai kapan? Sampai datangnya ajal. Kita teruskan. Jadi biasanya Allah Subhanahu wa taala memberi orang itu energi, nur, kekuatan yang berbangsa ketuhanan, maksudnya minallah. Itu biasanya caranya pertama adalah zikir, banyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu energinya luar biasa itu. Kalau malam hari banyak zikir. Bedahlah qalbu
bimbinglah jiwa agar merasuk iman dan takwa. Dengan apa kalbu kita bedah? Dengan zikrullah. Hatinya dibedah sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh, kalau malam sibuk itu, sibuk baca la ilaha illallah. Jadi bedah hatinya dibersihkan agar merasuk iman dan takwa. Terus tahanlah nafsu, sana saudara, itulah jalan menuju surga. Nah, kalau kepengen masuk surga harus mau menahan hawa nafsu dengan cul-culan ngadeg dewe ya. Jadi pertama zikir, perbanyak zikir. Yang kedua wariyadhati, dan beberapa riyadhah ya. Atau rialat. Jadi beberapa wirid-wirid yang dilaksanakan seperti puasa, Senin Kemis. Ya, itu nurnya luar biasa, itu putih cahayanya. Termasuk mujahadah. Mujahadah itu memerangi nafsu. Kita udah sadar nih, udah insaf, udah sadar kita ini orang gampang emosi misalnya. Kita udah sadar, udah tahu ya. Nah, kita lawan, kita balik. Yang bikin kita emosi itu kita nggak emosi, kita lawan. Itu namanya mujahadah. Kalau nggak dilawan, nah digulungnya kita nanti. Jadi untuk apa gunanya nur tadi atau energi? Matayal kulubi adalah jadi kendaraannya hati. Yusiluha, yang menyampaikan apa mataya, ila matlubiha, kepada apa yang dituju. Jadi nur tadi hasil dari zikir, riyadhah dan mujahadah tadi itu adalah kendaraan hati untuk menuju tujuannya hati tadi. Kemana tujuannya hati? Alati, yang ya adapun alati mutawajjihatun, adalah menghadap lahu kepada Allah. Wa adapun matlub, tujuannya hati kita, dukhuluha adalah masuk hadratar Rabbi, kepada pemeliharaannya, perlindungannya Allah. Jadi hati kita itu perjalanannya menuju hadrat Tuhannya, itu menuju Allah lah bahasa harusnya. Nah, supaya bisa sampai, maka kita harus siapkan kendaraan hati itu supaya hati bisa berjalan. Kendaraannya apa? Nur yang berbangsa ketuhanan. Bagaimana caranya kita supaya dapat nur ilahiyah itu? Pertama dengan banyak berzikir. Kedua banyak riyadhah. Ketiga banyak mujahadah, memerangi hawa nafsu. Banyak puasa. Nanti itu semua akan menghasilkan nur ilahiyah. Nah, dengan nur itulah hati berjalan menuju Allah. Wal qurbu, dan dekat minhu kepada Allah. Katausilil muti'ati, seperti olehnya mendatangi, menyampaikan apa kendaraan ya. Rakibah, kepada orang yang menaiki kendaraan tadi, ila matlubihi, kepada tujuannya rakib. Nah, kayak kita mau ke Surabaya naik mobil, atau naik kereta api, atau naik pesawat ya, tergantung apa? Tergantung duit. Kalau duit banyak naik pesawat, cepat sampai, nggak sampai sejam di sini Surabaya.
Kalau duit banyak, cepat sampainya. Nah kalau nggak begitu banyak duit ya naik kereta api atau naik bis. Nggak punya duit, misalnya duitnya dikit, pas-pasan naik truk tronton itu. Mana tronton bawa apa itu? Nah, naik tengah-tengahnya numpang. Beliin sopirnya rokok sebungkus saja udah sampai Surabaya. Yang penting sampai. Ya. Yang cepat, yang banyak duit. Nah kalau kita juga sama. Kalau kita ingin paham dengan Allah, ya kan, yang disebut ma'rifatullah itu zikirnya harus banyak. Harus banyak zikirnya daripada ghaflahnya. Jadi zikir ini adalah kendaraan hati menuju Allah tadi. Wal asrari, dan beberapa sir. Ai matayal asrari, jelasnya dan jadi kendaraannya hati beberapa sir. Aidon. Jam'u sirrin adalah jamaknya lafaz sir. Wa adapun sir batinul qalbi adalah batinnya hati. Inda sufiyati. Walatifata, dan tidak ada berpaling itu nyata liman kepada orang jalu yang menjadikan sepaman ainal qalbi, kepada pandangan hati. Nah, jadi orang itu kalau hatinya udah terang, terus ainul qalbi, sirnya udah melek, ya, maka dia tidak bisa berpaling dari Tuhannya. Itulah makna dari firman Allah, kemana kau hadapkan wajahmu, disitulah Tuhanmu. Itu bagi yang udah melek, ya. Bagi yang mata hatinya sudah hidup. Nah cara menghidupkan mata hati ini gimana? Pertama hatinya diterangin dulu. Soalnya percuma kita punya mata kalau nggak ada cahaya. Nah coba aja kita keluar malam lampu mati, nggak ada cahaya sama sekali. Walaupun kita melek, mata kita terbuka melihat lebar, kita nggak kelihatan apa-apa. Nah jadi pertama hati kita harus ada cahayanya dulu. Caranya tadi itu banyak berzikir, banyak riyadhah. Riyadhah itu ya melatih nafsu untuk taat kepada Allah, itu riyadhah. Kalau mujahadah itu perang, itu cara kasar itu. Jadi pertama zikir, cara baik-baik dulu zikir, nggak mempan ya zikir terus, naik riyadhah. Paksa zikir jam 11 malam sampai jam 1, apapun yang terjadi jalan, itu riyadhah namanya. Ora iso sak penake dhewe. Kober zikir, nyara kober ora ya. Jenenge acak kadul jadi wong Jawa. Lebih-lebih yang udah tua-tua. Jangan kayak anak kecil lagi ya. Orang tua-tua itu jiwanya harus udah tua. Kalau anak muda umat-umatan nggak apa-apa. Ya, kalau anak muda. Kalau pas enak perasaannya marajin, pas nggak enak malas. Kalau anak muda nggak apa-apa. Tapi kalau orang udah tua, ya, udah 60 ke atas itu nggak boleh begitu lagi. Harus dipaksa. Itu namanya riyadhah. Sadar kalau kita udah tua, sebentar lagi mau pulang kampung ke akhirat. Harus sadar itu. Kalau kata orang Jawa, mau karek pirang gongan, sak gongan wes lewat. Wong urip karek sak gongane lho, dinggo masih dipakai nuruti hawa nafsu. Ini dipakai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah tua, jiwanya harus tua juga. Harus semangat mengumpulkan bekal untuk menuju alam akhirat. Nah, melok iblis wae, melok setan wae. Harusnya udah ikut sama Allah. Kita teruskan. Jadi asrar itu adalah rahasia-rahasia yang Allah titipkan di dalam hati.
rahasianya angin. Kayak Nabi Sulaiman sama Allah diberi rahasianya angin. Dia bisa merintah angin. Panggil angin. Angin datang digelar sajadah. Dia naik terbang. Dia bisa ngomong dengan burung. Kenapa? Allah beri dia asrar tadi, sir, rahasia. Cara ngomong dengan burung. Bahkan Nabi Sulaiman itu jin-jin itu tunduk kepada dia karena dia diberi rahasia sama Allah. Bagaimana caranya biar jin itu zahir dan bisa diperintah-perintah. Itu asrar juga. Nah, itu minallah. Nah, salah satu triknya dari itu pertama banyak berzikir. Cuman zikirnya harus lillah, jangan karena asrar-asrar tadi. Nanti secara otomatis Allah berikan rahasianya itu. Aimatayal asrari, jelasnya dan jadi kendaraannya beberapa sir. Aidon jam'u sirrin wa huwa batinul qalbi indas sufiyati. Udah dia. Walatifati liman ja'alahu ainal qalbi li'annahu khilafu istilaihim. Anwaru, adapun beberapa nur, jundul qalbi adalah bala tentaranya hati ya. Jadi kalau kita rajin zikir, rajin berbuat baik, hati akan mempunyai banyak bala tentara ya. Ayat tawassalu, jelasnya sampai apa hati bi dengan nur tadi, ilama kepada perkara yaqsidu yang diinginkan hati, wa yatawajjahu dan melihat atau menghadap apa hati ilai kepada ma, bahwa adapun ma hadratur rabbi adalah pemeliharaan Allah. Jadi hati kita itu harus dikawal banyak tentara supaya sampai ke Allah. Soalnya apa? Rintangannya banyak. Perjalanannya menuju Allah itu ya lawannya banyak lawannya daripada kawannya. Maka hati tadi harus dilengkapi dengan bala tentara berupa apa? Berupa nur ilahiyah tadi. Zikir ya, riyadhah, mujahadah. Ayat tawassalu bihi ila ma yaqsiduhu wa yatawajjahu ilaihi wa huwa hadratur rabbi. Kama yatawassalu, seperti hendak sampai atau datang siapa al-amiru raja bijundi dengan bala tentaranya raja, ila ma kepada perkara yaqsiduhu yang menginginkan siapa raja kepada ma min ghalabati aduwi, daripada mengalahkan musuhnya raja. Jadi kalau raja itu mau menaklukkan satu negara, satu kerajaan lain, nah dia bawa tentara yang banyak ya. Semakin canggih tentaranya, semakin banyak, maka semakin sampai dia kepada tujuannya. Begitu pula hati kita ya. Nah kalau nggak ada hati, dibiarin sendirian gitu ya, nggak bergerak hati tadi. Akhirnya hati tadi disandra oleh hawa nafsu kita. Jadi nur itu adalah tentaranya hati, sementara zulumat adalah tentaranya hawa nafsu, jundun nafsi. Kama anna zulumata, seperti hendak tetap apa kegelapan. Waya adapun zulumat, tabiatul abdi adalah tabiatnya manusia ya. Adalah jundun nafsi, tentaranya hawa nafsu. Jadi kalau kita berbuat maksiat, lupa sama Allah, ghaflah, bersenang-senang yang tidak halal menurut agama ya, itu adalah bala tentaranya nafsu. Sementara ibadah, zikir, riyadhah, puasa, baca sholawat, baca Quran, tafakur, merenung, muhasabah, itu adalah bala tentaranya hati. Nah sekarang ini perang antara hati dan nafsu ini. Namanya perang ya, tergantung dari segi zahirnya, tergantung bala tentaranya ya.
Kalau kemaksiatan kita, waktu kita yang kita buang-buang banyak, kita hambur-hamburkan waktu kita dalam ghaflah, bersenang-senang tidak halal menurut agama. Ini tentaranya hawa nafsu ini banyak, ribuan, terus tentara hawa nafsu dibikin. Sementara tentara hati hanya sholat 5 waktu, itu pun kadang-kadang jemaah, kadang-kadang enggak. Akhirnya jelas hati kita kalah dengan hawa nafsu. Sehingga apa? Hati kita disandra oleh hawa nafsu. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya. Astaghfirullah Abal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.